Oke. Iya. Jadi kemarin tuh terakhir sampai yang bagian pertama ini aja ya? Iya. Cuman yang ini. Oke. Nah, slide-nya juga udah di-upload ke Google Classroom ya? Iya, udah Ini Kak. lumayan banyak sih kalau dibanding kemarin kan aset tetap aja cuman 10 gitu. Kalau bonds malah Iya. cuman cukup 6. Tapi pas lihat yang ini ternyata lumayan juga sampai 16 slide gitu. Dan ini pun Oh, nggak apa namanya, nggak ngambil semua jenis contohnya gitu, tapi yang penting-pentingnya aja. Contohnya kan kayak kemarin waktu dijelasin di bagian pertama itu, bentar. Nah, di bagian pertama itu kan terkait akuisisi tahun berjalan kita dibagi dua ya. Ada single step sama step by step atau yang bertahapnya. Nah, di sini ya jadi yang interimnya itu kita munculinnya di slide yang awal ini, di yang bagian pertama yang sekaligus ini. Jadi jurnalnya cuma dibikin di sini. Nah, kemudian di bagian yang kedua, yang bertahapnya itu nggak ditulis ulang, sengaja biar nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak gitu, biar bisa fokus. Di mana sih bedanya yang bertahap sama yang interim yang biasa gitu. Makanya di sini cuman diambilnya tuh yang bedanya aja. Sedangkan kan kalau konsolidasinya ya sama aja kayak yang sekaligus itu. Perbedaannya kan kayak kemarin kita bilang itu kurang lebih ada di 3 jurnal. Jurnal yang pertama itu yang menghapus income-nya, baik itu cost atau ekuitas. Kalau cost kan kita pakai dividen, kalau yang ekuitas kan pakainya income from ya. Nanti itu di iya. sini ada income from S, dividen, sama investment in S. Bedanya kan di jumlah nilainya ini. Jumlah nilainya tuh kata kuncinya selalu setelah akuisisi yang diambilnya tuh. Terus perbedaan kedua apa? Enggak apa-apa. Oh iya. Terus perbedaan yang kedua kan kemarin yang di sini. Meskipun interim tetap kita pakai ekuitasnya itu yang 1 Januari. Tetap yang awal tahun. Gitu. Jadi mau dibelinya kapanpun itu, tapi yang dihapus itu ekuitasnya selalu yang awal. Sehingga nanti ada tambahan jurnalnya itu kan yang interim itu ada ngehapus preakuisisi. Meskipun jurnalnya kan ada beberapa variasi. Contohnya di sini ada alternatif yang pertama itu kita gabungin. Kita gabungkan jurnal yang kedua sama yang ketiga tuh dijadiin satu. Atau bisa juga misalkan kita nggak mau munculin akun preakuisisi. Makanya kita bikinnya tuh pakai akun sel sama COGS. Nah, tapi ya tergantung selera sih sebenarnya mau pakai yang mana. Cuman kalau dilihat-lihat lebih gampang yang dipisah. Kenapa kalau dipisah kan udah jelas gitu. Oh, ini itu datanya kan dari mana sih? Pokoknya semua komponen ini kan kita ambil dari data pre-acquisition. Nah, kalau kita pakai cara yang kemarin kan step by step ngerjain kita tuh selalu kita hitung dulu angka-angkanya, kita hitung angkanya. Di sini contohnya nih, di slide ini kita udah ngitung berapa sih pre-acquisition-nya. Jadi nantinya supaya di jurnal tuh kita udah tinggal mindahin angkanya aja. Tapi kalau misalkan kita gabung, contohnya jadi kayak yang di sini, alternatif jurnal yang pertama, kalau kita gabung hati-hati. Kenapa? Karena waktu mengalokasikannya, yang dua ini, pre-acquisition income sama dividen itu kan nggak dialokasiin ke NCI. Tapi yang ini khusus untuk yang investment doang. Biasanya kan kalau hapus equity ya udah kita jumlahin debitnya, alokasiin. Kalau yang alternatif jurnal nomor 1 ini enggak. Karena yang pre-acquisition semuanya hanya punya investment doang. Sedangkan alternatif yang kedua, ini beda lagi. Sell sama COGS-nya, ini posisinya dia masih 100%. Maka dialokasinya kedua-duanya. Baik itu investment in S maupun ke NCI. Jadi alternatif-alternatifnya tuh ada beberapa yang beda gitu. Makanya kalau bisa sih ya udah fokus satu aja. Mau pakai bentuk yang pertama, kedua, atau ketiga, pilih salah satu aja biar nggak bingung nantinya. Gitu. Jadi nggak perlu dihafalin semua.
Sedangkan kalau yang NCI kan nggak ada bedanya gitu, mau materi yang sekarang atau mau materi yang sebelumnya. Gitu. Jadi yang bedanya tuh kurang lebih cuman di 3 jurnal ini. Jurnal income-nya si P, di mana angkanya kan yang post akuisisi aja atau yang setelah akuisisi, equity-nya. Equity-nya mau beli kapanpun pakai yang 1 Januari atau yang awal. Terus kita ada ngehapus pre-akuisisi. Itu sedikit review singkat yang kemarin ya. Kalau yang bertahap itu ada tambahannya itu di awal. Sebelum kita konsolidasi, kita akan melakukan yang namanya itu tahap rekalkulasi. Rekalkulasi itu buat apa sih? Kita ngitung ulang gitu. Pembeliannya berapa? Jadi investment cost kita itu harus kita hitung ulang lagi. Kan investment cost kita berasal dari pertama itu pembelian yang baru. Yang 120.000 ini contohnya di sini tuh melambangkan pembelian baru dia. Terus saham lamanya kita masukin juga. Nah, cuman dalam rekalkulasi ini konsep utamanya adalah kita menggunakan nilai fair value. Jadi bukan pakai nilai yang lama. Lihat di soal dibilang nggak fair value-nya berapa. Kalau dibilang berarti ganti pakai yang itu. Tuh. NCI-nya juga, NCI-nya dikasih tahu nggak? Kalau dikasih tahu ya udah tinggal tambahin. Kalau nggak dikasih tahu kayak biasa, tinggal kita proporsiin aja. 100 per 70 atau 100 per berapa persen. Gitu. Nanti untuk apa sih kita rekalkulasi ini? Rekalkulasi ini intinya itu sebenarnya kita pengen nyari excess-nya gitu. Yang kita cari itu excess-nya sekarang berapa sih? Supaya nanti kan kalau misalkan ada excess, kita alokasikan excess-nya kemana. Dia nanti diamortisasikan atau enggak. Selain itu, kita lihat juga si saham lamanya, fair value saham lamanya ini, lihat dibandingkan dengan yang baru itu ada perbedaan enggak? Kalau contoh di kasus ini tuh yang lamanya dia 40.000, sedangkan yang barunya ternyata dia sekarang harganya 48. Berarti ada kenaikan gitu. Makanya di sini ada kita ngejurnal gain on increase value. Sama kemarin trik gampang buat ngerjainnya tuh waktu ada perubahan kepemilikan itu kan ada dibagi dua, ada mempengaruhi kendali sama tidak. Kalau yang mempengaruhi kendali yang jenis pertama ini pasti kita selalu jurnalnya itu ada gain or loss. Jadi kita catat gitu. Kalau ada gain ya gain, kalau ada loss ya kita catat loss. Sedangkan yang tidak mempengaruhi kendali, ini kata kuncinya kita pasti ngejurnalnya apa? Ada share premium. Jadi kita nggak nyatat gain or loss, tapi kita pakainya share premium. Atau kalau istilah lainnya di buku kan pakainya additional paid in capital. Tapi itu intinya sama, share premium. Jadi kata kuncinya ada di sana juga. Di sini kan meskipun contohnya tadi kita masukin ke interim gitu kasusnya. Tapi di sini kan buat contoh yang ini ada perubahan kepemilikan dari asalnya kita punya 20%, terus kita tambah 50%. Ini kan berubah kepemilikannya dari yang tidak punya kendali, 20% kan belum punya, ditambah yang 50 ini berubah menjadi punya kendali. Gitu. Makanya di sini kita langsung nyatet pada gain. Gitu. Oke, itu review singkat yang kemarin. Nah, yang sekarang baru kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua di mind map kemarin itu kita akan ngebahas terkait dengan perubahan kepemilikan. Tadi juga kan sempat disinggung salah satunya ada yang terkait dengan yang sama kayak bertahap tadi. Ada pembelian saham gitu. Tapi di buku nggak disinggung ulang lagi. Gitu. Karena kan itu udah masukinnya ke yang bagian interim. Nah, oke, perubahan kepemilikannya. Di sini kita sengaja dipecahnya langsung berdasarkan ada pengaruh terhadap kendali atau enggak. Kalau di buku kan ngurutinnya enggak sama ya. Ngurutinnya tuh kalau enggak salah per transaksi. Penjualan, pembelian kayak gitu kalau nggak salah. Cuman itu takutnya nanti agak bingung waktu di jurnalnya.
Oke, kita lanjutin berarti ya. Oke, berarti kita ulang aja ya. Fokus kita di Iya. bagian yang kedua tuh kita akan mempelajari terkait dengan perubahan kepemilikan. Nah, di sini sengaja kita baginya tuh berdasarkan ada pengaruh atau enggak terhadap kendalinya. Supaya gampang. Kenapa? Karena jurnalnya itu berdasarkan ini. Kalau dia ada pengaruh terhadap kendali, artinya maksudnya tuh dia dapat kendali atau kehilangan kendali, maka jurnalnya tuh pasti kita akan mengakui gain or loss-nya. Cuman kalau tidak ada pengaruh terhadap kendali, misalkan yang asalnya nggak punya, terus tetap nggak punya, ya berarti kita nggak akan nyatat gain or loss, tapi kita nyatatnya tuh ke share premium atau additional paid-in capital. Jadi lebih gampang gitu dalam memahaminya, karena jurnalnya tuh bisa dibilang hampir sama persis gitu. Cuman yang membedakan itu nanti terkait caranya. Contohnya di sini. Oke, kita mulai yang pertama itu dari yang Kak mau tanya, mana? Boleh. kalau misalnya di awalnya punya terus jadi nggak punya bisa nggak ya, Kak? Bisa. Awalnya punya, terus jadi nggak punya kan. Iya. Nah, berarti itu contohnya tuh kalau ada transaksi penjualan saham. Oh iya. Nah, kalau ada penjualan saham kan misalkan ya, kita asalnya punya 70% nih. Terus kita jual, misalkan kita jual 50% punya kita. Sisanya kan jadi 20%. Nah, Iya. 20% kan udah tidak punya lagi, tidak punya kendali. Berarti kan itu ada perubahan nih. Asalnya punya, jadi tidak punya. Berarti itu masuk golongan yang pertama ini. Mempengaruhi Oh, kendali. Gitu. oh tetap mempengaruhi kendali ya, Pak? Ya, jadi yang dimaksud mempengaruhi kendali itu, contohnya ini yang skenario pertama ya. Dari asalnya punya, jadi tidak punya. Nah, Iya. skenario yang kedua kebalikannya. Misalkan kita asalnya cuma punya 20%. Terus kita kebalikannya dari tadi. Tadi kan kita jual, sekarang kita beli. Beli lagi 50%. Jadi 70% sekarang. Ini kan asalnya 20% itu tidak punya Iya. kendali. Sekarang ketika udah beli jadi 70%, kita jadi punya kendali. Nah, Iya. ini maksudnya mempengaruhi itu kayak gitu. Dari asalnya tidak punya, jadi punya, atau sebaliknya kayak tadi di awal. Asalnya punya, jadi enggak. Gitu. Itu yang maksudnya mempengaruhi kendali. Kalau yang kedua, yang tidak mempengaruhi, maksudnya tuh kayak gini. Contohnya tadi kita punya 70%. Kita jual, yang kita jual tuh misalkan cuma 10%. Sekarang kan tinggal 60. 70% kan punya kendali. Iya. 60% masih punya kendali juga nggak? Masih. Masih. Berarti kan tidak terpengaruh gitu. Atau Oh. contoh lainnya tuh kayak gini. Misalkan kita awalnya punya 20%, terus kita beli lagi 10%, sekarang kan 30%. Waktu 20% kan tidak punya kendali. Ketika Iya. 30 punya atau enggak? Enggak. Enggak juga. Nah, berarti ini maksudnya tidak mempengaruhi kendali itu kayak gitu. Dari Oh. asalnya, misalkan dari awal emang udah punya, terus berubah, tapi tetap masih punya. Berarti ya udah, itu tidak mempengaruhi. Atau sebaliknya kayak tadi, asalnya emang nggak punya, kita beli lagi tapi tetap nggak punya kendali, ya berarti itu masuk golongan yang kedua tadi, tidak mempengaruhi. Gitu. Artinya sama, kalau dari awal punya, terus berubah jadi tetap punya, ya tidak mempengaruhi. Gitu. Oh gitu. Oke, Kak. Ya. Nah, kita sekarang per detail nih contohnya. Itu kan dari gambaran umumnya. Nah, sekarang per detailnya, transaksi apa aja sih yang bisa merubah kendali itu? Ya, tadi kan udah disinggung sedikit, kita bisa lewat penjualan. Nah, biar lebih gampang kita langsung kasih ilustrasi. Misalkan pertamanya nih, awalnya itu di 1 Januari 2020, si P itu punya 9.000 lembar saham dari S. Nah, dia bilang 9.000 lembar ini itu setara 90% kepemilikan. Berarti kalau 90% setara 9.000 lembar itu setara 90%, total lembar saham di S ada berapa lembar? Kalau 100%-nya? 10.000. 10.000. Ya,
Betul. Berarti total si S dia punya 10.000 lembar. Nah, jadi bisa jadi mungkin di soalnya nggak dibilang dia punya 90%. Tapi misalkan diganti lagi. Kata-katanya jadi P memiliki 9.000 lembar saham S. Sedangkan diketahui jumlah lembar saham S yang beredar ada 10.000. Berarti kita tahu, oh kepemilikan kita sekarang ada 90%. Oh. Jadi nanti bahasa soal mungkin diputar-putar kayak gitu. Bisa langsung dikasih tahu persenannya atau dikasih tahu S punya total berapa sih? Terus si P-nya punya berapa? Gitu. Jadi tergantung pembuat soalnya mau dikasihnya pakai bahasa yang kayak gimana. Oke. Nah, tadi kan dibilangnya punya 9.000. Terus selanjutnya dibilang juga 9.000 lembar itu diperoleh dengan harga berapa? $25 per lembarnya. Oke, berarti kalau ditanya investment cost-nya berapa sih? Tinggal kita kalikin aja 9.000 tadi dengan 25-nya, $25. Kan $25 per lembar, kita punya 9.000 lembar. Berarti totalnya itu kurang lebih ada 22.500. Benar nggak ya? 22.500 ya? 225. 225. Iya ya, benar. Oke. Berarti investment cost kita 22.500. Nolnya kurang satu, Kak. Apa? Nolnya kurang satu. Apanya? Sorry. Ini 225.000. Oh, kurang Kurang 0. Oh iya, benar. Berarti bentar. 225.000 ya? Iya. Oke. Iya benar. Sorry. 225.000. Kurang 1 ya tadi nolnya. Iya. Oke. Nah, jadi bisa jadi kayak gini nih soalnya. Kalau normalnya kan kita dikasih tahu investment cost kita misalkan beli 9.000 lembar senilai 225.000. Tapi di sini kan nggak ada kata-kata itu. Nggak dikasih tahu. Tapi cuma dikasih tahu itu harga per lembar. Berarti nanti kita hitung sendiri investment cost-nya. Ini contoh jenis lainnya. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini juga nggak dikasih tahu S ada berapa. Equity S-nya kan nggak dikasih tahu juga berapa nih. Berarti kita harus nyari sendiri. Nah, cara nyarinya gimana? Ini kan tadi investment cost-nya berapa persen? 225.000 kan 90%. Berarti kalau 100%-nya berapa? Tinggal kita proporsiin kan, kayak biasa. 100 per 90. Berarti 250.000 ya? Gimana Kak caranya 225 dikali 190 ya? Iya. Soalnya kan kalau kita tulis persamaan matematikanya kan 90% S itu setara tadi itu 225. Berarti kalau kita pengen 100% S, kita nyarinya gimana? Nah, berarti kan tinggal 100 per 90. 190 Ya. kali 225. Kali 225. Jadi 250 ya, kalau nggak salah itu. Ya, 2499 ya. Ya, oke. Berarti kita tahu, oh ternyata kalau 100% S itu setaranya 250.000. Meskipun kan di soal ini nggak dikasih tahu. Itu di sini kan nggak dibilang investment cost-nya berapa, si S-nya berapa. Kita cari dari tadi yang kita ketahui apa? Lembar saham P, harga per lembarnya juga. Jadi tinggal kita kaliin. Nanti bisa dicari investment cost P berapa, terus 100% S-nya berapa. Gitu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya diketahui ada selama 2020 tuh kan S beroperasi nih. Terus dia dapat net income katanya sebesar 60.000. Terus nggak ada dividen selama tahun 2020 itu. Kemudian di tahun berikutnya, 1 Januari 2021, P menjual 6.000 lembar. Sahamnya dengan harga $30. Nah, berarti kan kalau dihitung lagi, sebelumnya kan dia punya 9.000 lembar nih. Terus dia jual 6.000 lembar. Berarti sisanya kan tinggal 3.000. Nah, kalau kayak gini kan kita masih belum kelihatan informasinya. Kita ganti bentuknya jadi persen. Nah, sebelumnya kan 9.000 lembar itu setara 90%. Berarti sekarang 3.000 itu setara berapa sih?
Berarti ini kan kebetulan angkanya gampang, berarti pasti jadi 30%. Karena kan tinggal kita bagiin aja 3.000 per totalnya si S berapa? 10.000. Cuman karena ini kan kebetulan angkanya bulat banget jadi gampang gitu, nggak perlu dihitung gitu udah kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan 90% itu punya kendali kan. Sekarang 30% punya atau enggak? Enggak. Dia nggak punya. Oh, berarti ini masuk golongan yang mana? Yang Golongan yang mengartikan pertama. Mempengaruhi kendali. Berarti pasti jurnalnya apa? Ada gain or loss. Berarti itu tujuan kita. Kita harus nyari nih, gain or loss-nya berapa. Gitu. Sorry. Oke. Nah, sekarang cara nyari gain or loss-nya gimana sih? Nah, kita hitung pertama, kita harus nyari carrying value CS. Carrying value itu maksudnya tuh, kalau bahasa gampangnya itu saldonya S gitu. Saldo S sebelum dijual. Before sale. Nah, cara nyarinya gimana? Tadi kan udah hitung ya. Yang pertama S-nya itu ketika 100% itu kan 250.000. Oke, berarti saldo S itu 250.000. Tapi kan ini di awal Januari 2020. Sedangkan kita butuhnya kan 1 Januari 2021. Berarti harus kita tambah apa? Kita tambah net income. Oh iya. Kita tambahin net income-nya. Kan bertumbuh. Terus kalau misalkan ada dividen, berarti kan kita kurangi dividen. Cuman kebetulan di sini kan nggak ada dividennya. Berarti tinggal jumlahin aja. 250 tambah 60 jadi berapa? Jadi 310. Oke. Nah, itu kan baru carrying value S-nya. Kita biarin dulu nih, kita simpan dulu angkanya. Kita lanjut lagi. Tadi kan kita ngejual berapa? Kita ngejual 6.000 lembar. Terus kita jualnya per lembarnya tuh berapa? $30. Berarti total yang kita terima berapa? Itu biasanya kita sebut istilahnya tuh fair value received atau sold. Jadi uang yang kita terima berapa sih? Tinggal kita kalikan kan. 6.000 kali 30. Berarti kan kita dapat uangnya itu berapa? 180.000. Nah, tapi kan kita selain ngejual, kita juga kan masih punya nih sebagian yang nggak kita jual. Itu namanya retain. Retain itu maksudnya tuh yang saham kita yang belum kita jual. Retain masih ditahan, masih dipegang gitu. Nah, kita harus hitung fair value juga. Nah, jadi kurang lebih ini juga bisa dibilang sebagai rekalkulasi. Rekalkulasi. Nah, kok ada rekalkulasi? Kalau dilihat-lihat, sebenarnya sama kayak yang bertahap tadi. Yang kasus kemarin. Kemarin itu mana? Yang bertahap itu kan ada tahap rekalkulasi. Nah, di sini juga ada tahap rekalkulasi. Kenapa sih bisa sama? Kalau kita lihat, persamaannya itu mereka sama-sama masuk golongan yang pertama tadi. Ada pengaruh terhadap kendali. Makanya dia merekalkulasi. Menghitung. Jadi ada perubahan kepemilikan itu biasanya kita selalu melakukan rekalkulasi. Jadi saham yang lamanya kita akan hitung ulang. Nah, kalau kita hitung ulang berarti kan kita harus selalu bandingin ke fair value. Kita hitung berarti harga yang barunya berapa sih? Nah, cara ngitungnya gimana? Tinggal lihat aja. Tadi kan kita sisanya berapa? Sisanya 3.000 lembar. Nah, harga yang baru berapa? Harga yang baru kan 30. Kita kaliin aja. Berarti oh ternyata kalau dihitung fair value saham yang lama itu ternyata sekarang harganya 90.000. Tuh. Terus abis itu kita masukin juga yang NCI. Tapi NCI kita nggak dihitung ulang. Kita masih carrying value. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa si NCI kenapa nggak di fair value-in? Nah, tahu nggak? Kenapa sih si NCI pakainya carrying value bukannya fair value gitu? Kan yang pakai fair value itu pas dia dijual. Nah, gimana?
Betul. Biasanya pas mau pakai fair value itu kalau misalkan mau dijual. Nah, terus ada tambahan lagi. Karena tujuan kita apa? Tadi kan udah dibilang, kalau ada perubahan kepemilikan yang golongan pertama itu pasti ada gain or loss. Nah, alasan kedua itu karena kita pengen nyari gain or loss. Tapi yang kita butuhkan itu kan gain or loss cuman punya kita doang kan. Kita nggak peduli NCI-nya dia mau gain atau loss, terserah dia. Nah, makanya yang kita fair value kan itu yang punya kita doang. Biar nanti kalau ada selisih harga, berarti itu punya kita sepenuhnya. Kenapa? Karena kan NCI nggak kita adjust, nggak kita rubah-rubah. Berarti kalau ada perubahan nilai, itu asalnya dari punya kita. Gitu. Makanya si NCI-nya tetap pakai carrying value. Nah, cara ngitungnya gimana? Lihat carrying value S tadi berapa? 310 kan. Ini kan 100%. Nah, kalau NCI berarti NCI itu tadi sisanya 10% ya. Tinggal kita kaliin aja 10% kali carrying value S. Berarti kan 31.000. Jadi 31.000 itu dari sana. Kan carrying value, berarti kita ambilnya dari carrying value juga. Tinggal kita kaliin aja persentase kepemilikannya. Gitu. Dia kan cuma punya 10%, kaliin 310. Jadi dari sana. Tuh. Nah, habis itu ngapain? Kita jumlahin. Nah setelah kita jumlahin ternyata nilainya itu totalnya itu cuma 301.000. Padahal carrying value nilainya si S itu 310. Tapi ketika kita adjust saham punya P ke fair value, kok totalnya jadi lebih rendah. Artinya apa? Artinya rugi dong. Padahal kalau kita nggak adjust, kalau kita nggak hitung ulang, harusnya 310. Tapi karena kita hitung ulang nilainya pakai harga yang baru, malah jadi nurun. Berarti ada loss nih, ada kerugian nih. Sebesar berapa? Selisihnya kan 9.000. Nah, artinya apa? Berarti kerugian ini pasti berasal dari P doang. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat nih, 310 itu, kan kalau kita bongkar itu, dia berasal dari 90% P, 10% NCI. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk carrying value kan. Ini tuh carrying value-nya. Terus sekarang nilainya ternyata berubah jadi 301.000. Nah, 301.000 dari mana? Ini kan dari 3 item. Yang pertama dari carrying value NCI, 10% itu dari carrying value NCI, terus yang 60%-nya itu dari yang dijual kan, dari P yang dijual, terus 30%-nya dari P yang ditahan, retain. Nah, kalau kita selisihkan nih, ini kan 10% CVNCI sama aja. Berarti kan bisa kita coret. Berarti selisihnya dari mana nih? Kalau ada selisih antara dua item ini, pasti dari yang ini, dari si P. Kenapa? Karena kan NCI masih sama, angkanya masih pakai carrying value. Sedangkan P di yang baru, dia pakai fair value. Oh, berarti si rugi 9.000 ini, itu berasal dari yang terjual sama yang ditahan. Berarti kita ada PR lagi nih. Kita harus alokasiin. 9.000 itu kan sebagian dari yang terjual, sebagian dari yang masih kita pegang. Nah, istilahnya apa? Kalau kemarin kan yang udah terjual, itu kita pakai istilahnya tuh realize, sedangkan yang belum terjual berarti unrealized. Unrealized. Kurang A. Nah, masalahnya gimana cara ngalokasiinnya? Tinggal kita proporsiin aja. Yang terjual kan tadi ada, yang ditahan ada 3.000, tinggal kita proporsiin aja per totalnya berapa. Totalnya kan 9.000 punya P. Kali kerugiannya tadi 9.000. Oh, berarti kerugian yang berasal dari yang retain, atau kita simbolkan R aja ya, 3.000. Sedangkan yang terjual, yang sold itu kan 6.000 dari total si P tadi 9.000
dikalikan loss-nya. Berarti yang realized loss-nya itu 6.000, terus unrealized-nya 3.000. Gitu. Kita udah dapat angkanya, sisanya ngapain? Tinggal kita jurnal. Gimana? Kok dia bisa realize unrealized itu gimana? Ya, kenapa bisa ada dua gini? Karena kan aturan realize itu gimana? Realize itu ketika sudah gampangnya ya. Gampangnya itu terjual, hilang, atau dihapuskan. Iya. Gitu. Jadi intinya itu udah nggak kita pegang. Nah, nggak kita pegang itu kan bisa jadi karena emang hilang barangnya, atau kita hapuskan, atau terjual. Nah, di sini kan saham nggak mungkin tiba-tiba hilang gitu kan. Terus nggak juga tiba-tiba dihapuskan gitu. Berarti di sini kan kasusnya apa? Kasusnya tuh karena terjual. Oke. Sedangkan kalau unrealized itu maksudnya tuh ini ada perubahan nih, ada perubahan nilai. Ada perubahan nilai nih. Sorry. Ada perubahan nilai. Tapi si barangnya tuh masih kita pegang, masih di hold gitu. Masih dipegang sama kita. Berarti kan ini belum apa ya namanya? Belum mutlak karena bisa jadi ternyata tahun depan nilainya tuh naik lagi misalkan atau nilainya turun. Selama belum kita jual berarti kan sebenarnya kita nggak dapat untung atau rugi kan aslinya tuh. Beda halnya kalau yang 6.000 tadi kan, yang 6.000 mana? Yang ini nih. Sorry, kita bedain warnanya. Yang 6.000 ini kan barangnya udah nggak ada di kita. Udah berubah jadi apa? Udah berubah jadi cash. Berarti kan untung ruginya emang udah kita rasain langsung. Sedangkan kalau yang unrealized tadi, yang masih di retain, ini kan belum jadi cash. Ini kan bukan cash, masih bentuk saham. Berarti untung ruginya kan belum benar-benar kita rasain. Gitu. Makanya ada yang realized, ada yang unrealized tadi. Gitu. Oh iya, oke. Nah, sorry, kok ke kelas. Nah, udah dapat angkanya, sisanya ngapain? Tinggal kita jurnal. Oke, jurnalnya tapi di sini bukan eliminasi atau konsolidasi. Di sini yang perlu kita perhatikan cuman ya jurnal umumnya, jurnal catatan si P-nya. Kayak biasa. Dia kan jual. Kalau jual berarti kan dia pasti nerima cash. Biasanya selalu diasumsikan tunai ya transaksinya tuh. Berarti dia dapat cash. Cash-nya berapa? Hitung aja tadi di yang harganya 30 kali yang dijual 6.000. Berarti kan 180.000. Nah, terus tadi kan ada gain or loss-nya. Nah, biasanya dikasih nama akunnya tuh dia realized holding loss sama unrealized holding loss. Tuh. Kalau yang realized tadi berapa? Yang realized kan 6.000, unrealized-nya 3.000. Sisanya apa? Sisanya kan yang dijual apa? Yang dijual investment-nya atau sahamnya. Berarti kita akan mengkreditkan investment juga. Yang ini tinggal kita jumlah aja. Tadi kan debit 180, terus ada gain or loss 9.000. Berarti investmentnya kita kurangi 189. Gimana? Ada pertanyaan buat Jadi yang ini? 189 itu sebenarnya kayak carrying value-nya kan? Iya, jadi kayak carrying value yang hilangnya gitu. Benar. Iya. Benar Cash-nya banget. itu fair value-nya. Jadi contohnya nih kalau kita hitung bentar. Nyari kalkulator dulu. Kalau kita hitung yang hilang kan berarti 60% ya. Iya. 0,6 kalau kita kaliin ya. 0,6 kali 310. Bentar. Kalau kita hilang kan yang terjual 60%. Kita kaliin carrying value yang 310 tadi. Ini kan hasilnya bakal 186. Loh kok masih kurang 3.000? Kenapa? Karena yang 3.000 tadi kan berasal dari yang unrealized-nya. Iya. Gitu. Makanya dikuranginnya itu lebih gede. Padahal yang terjual kan cuma 60%. Karena di sini ada unrealized juga. Karena si nilai sahamnya kan kita rubah. Gitu.
Jadi 189 ini kalau kita pecah, itu 180 tuh dari fair value-nya, fair value yang baru, 6.000 dari loss yang realize-nya, sama 3.000 itu dari yang unrealized-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kakak tuh gimana kalau jelas tuh kayak jangan waktu dulu ya. Enggak ya? Yang unrealized itu jadi kayak kita tuh contohnya gini ya gampangnya tuh. Misalkan kita tuh kita beli emas nih. Kita beli emas 1 gram itu harganya misalkan 300.000. Waktu kita beli itu tanggal 1 Januari 2020 misalkan. Kita beli dengan harga 300.000. Terus waktu kita lihat misalkan di 31 Desember, kita lihat nih di pasaran, oh harga emas sekarang 1 gram tuh ternyata 350. Nah, di sini kan kita ngelihat, wah berarti kita untung nih, ada untung kan. Harganya berubah, ada untung nih 50.000. Tapi misalkan kita mikir, wah kayaknya ini masih bisa naik nih, nggak kita jual deh. Kita kan ngerasa udah untung 50.000 padahal belum kita pegang kan. Nggak ada kan, si uang 50.000-nya itu sebenarnya kan nggak ada. Bisa dibilang Iya. gaib, keuntungannya gaib. Nah, atau kalau bahasa akuntansinya tuh ini masih unrealized gitu. Karena belum benar-benar kita pegang keuntungannya. Tapi kalau misalkan kita jual, si emas 1 gram ini kita jual. Kita kan bakalan pegang cash. Cashnya berapa? 350. Nah, cash 350 itu dari mana? 300.000-nya dari modal awal dia, sama 50.000-nya keuntungannya. Keuntungan yang udah realize-nya. Gitu. Jadi konsep realize sama unrealized itu gitu. Kenapa? Karena akuntansi itu biasanya kita ada prinsipnya tuh apa ya? Biar up to date gitu nilainya tuh. Cuman lupa apa ya istilah akuntansinya tuh. Kita mengejas nilainya supaya sesuai kenyataan gitu. Aslinya kan harga emas sekarang 350.000. Kalau kita tulisnya 300.000 kan kemurahan. Jadi kita kayak mengupdate harganya. Tapi karena belum benar-benar terjadi, misalkan di sini 31 Desember kan naik harganya, tapi nggak kita jual. Terus waktu kita lihat lagi, misalkan di 1 Juni 2021, ternyata sekarang harganya turun lagi. Turun balik lagi ke 300.000 misalkan. Berarti kan kita nggak jadi untung gitu. Makanya masih unrealized itu karena ini masih belum fix gitu. Kalau kita jual saat itu berarti ya bisa jadi realize baru realize. Tapi kalau belum kita jual ya ini masih gaib gitu keuntungannya. Belum benar-benar terjadi kan. Oke, gimana? Oke Kak. Udah. Oke, kalau gitu lanjut. Nah, itu kan penjualan. Terus kalau kita lihat di sini kan habis penjualan tuh ada pembelian. Yang pembelian itu kan sebenarnya sama kayak yang kemarin yang ini yang bertahap. Ini kan sebenarnya pembelian. Ini kan kita beli. Contohnya kemarin asalnya sebelumnya punya 20, beli 50% tambahannya sehingga dia ada dapat tambahan gain. Tuh, kalau yang pembelian biasanya lebih sederhana. Mouse-nya kok nggak bisa digerakin? Kalau yang pembelian tuh sama kayak yang bertahap ini kasusnya. Kita beli berarti tinggal kita bandingin aja saham lamanya harganya berapa, terus saham barunya berapa. Jadi ini lebih sederhana kalau pembelian. Tinggal lihat aja harga lamanya dibandingkan dengan harga yang baru. Nanti selisihnya masukin ke gain or loss. Itu kalau yang pembelian. Tapi nah ada jenis yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya tuh dim disposal. Dim disposal ini adalah gampangnya tuh akibat ada penerbitan baru. Penerbitan baru. Nah, jadi contohnya gimana sih maksudnya penerbitan baru? Contohnya di sini kita awalnya nih punya 600.000 lembar sahamnya S.
Sedangkan yang beredar itu ada 1 juta lembar. Berarti kan kalau ditanya kita punya berapa? Kepemilikan kita di S berarti ada 600.000 dibagi 1 juta. Berarti kan kita punya 60% nih kepemilikan. Terus diketahui net asset S-nya 120.000. Terus ternyata ada goodwill. Sorry, ini kurang detail. Goodwill ini maksudnya semuanya punya kita ya. Dari pembelian si P itu muncul goodwill 15.000. Untuk P doang. Berarti maksudnya ini udah kali 60%. Lupa didetailin angkanya. Oke. Nah, kemudian di sini nih. S menerbitkan lagi 500.000 lembar. Nah, kalau di akuntansi itu ada namanya istilahnya tuh preemptive right. Kalau nggak salah di pengakun sempat disinggung harusnya. Pernah dengar kan ya? Preemptive right itu maksudnya ketika si anak itu nerbitin saham baru, kita dikasih kesempatan, kita dikasih hak untuk membeli saham baru itu supaya kepemilikan kita tetap. Contohnya di sini kita punya 60%. Berarti kalau mau tetap 60% kan kita harus beli sekian gitu. Nah, contohnya kalau di sini itu kita nggak beli. Jadi ketika S nerbitin saham baru, kita nggak beli sama sekali. Dampaknya apa? Kurang. Betul. Kepemilikan kita berkurang. 600 sebenarnya masih 600.000 lembar. Tapi kalau kita bandingin, sekarang kan dibaginya bukan bagi 1 juta lagi. Tapi dibagi 1,5 juta, 1,5 juta. Kalau kita hitung kan ini sekarang kita turun jadi 40%. Berarti kan kita kehilangan kendali sekarang. Karena kurang dari 50%. Gitu. Padahal kan kita nggak ngebeli, kita nggak ngejual, tapi kepemilikan kita berubah. Akibat apa? Akibat S nerbitin baru. Nah ini biasanya disebutnya dim disposal. Gitu. Jadi ini tuh kayak kita ngejual, tapi sebenarnya nggak ngejual. Makanya di sini istilahnya disposal, hilang gitu. Kesannya itu kayak kepemilikan kita hilang nih. Asalnya 60 kok tiba-tiba turun jadi 40. Padahal kita nggak ngejual apapun. Jadi kayak ada kehilangan persentase kepemilikannya. Dampaknya apa? Oke, kita lanjut dulu keterangannya. Waktu S nerbitin lagi 500.000 lembar itu dia terbitin dengan harga $80.000 katanya. Oke, kemudian ada tambahan lagi net asset S-nya berarti kan total sekarang jadi berapa? 200.000. Dari mana? Asalnya kan net asset S 120.000, terus kan dia nerbitin baru. Dia nerbitin dapat uang 80.000. Berarti kan total S sekarang ada 200.000. Gitu. Makanya di sini diketahui net asset S-nya jadi 200.000. Kadang-kadang ini nggak dikasih tahu. Kalimat terakhir ini kadang nggak disebut gitu, biar mahasiswanya mikir sendiri net asset S-nya sekarang berapa. Cuman di sini kebetulan dikasih tahu dulu biar gampang. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus nyari nih, kepemilikan kita berubah nggak secara nominal jumlahnya. Ini urutannya harusnya kita ngitungnya before dulu ya. Kita hitung before dulu, baru after. Nah, biar lebih gampang lihatnya kita tulis ulang di sini aja. Kita kan yang sebelum penerbitan ya, kita punya berapa persen? Kita punya 60%. Net asset S-nya berapa? 120.000. Berarti kepemilikan kita tuh ada 60 kali ini berarti 72.000 kan. Bagian punya P itu. Tapi kan ada goodwill. Goodwill 15.000. 15.000 ini tuh maksudnya udah semua punya P ya. Udah dikali 60%. Lupa dicantumin di sini keterangannya. Sehingga nilai kita itu ada 87.000. Jadi 87.000 itu dari sini. 72.000-nya itu dari net asset S, 15.000-nya dari goodwill. Ini kan yang before. Kalau yang setelah penerbitannya gimana? Sekarang kan kita cuma punya berapa? 40%. Net asset S-nya sekarang berapa? Kan udah naik jadi 200.
ribu. Berarti kan 40 kali 200 itu 80.000. Nah, goodwill kita kan tadi ketika kita punya 60% itu 60% goodwill itu sama dengan 15.000. Berarti kalau cuman punya 40% itu dapatnya berapa sih? Setara berapa? Kita tinggal bandingin aja. Kita pakai perbandingan 40 banding 60 kali 15.000. Pakai perbandingan gitu. Nanti ketemu, oh berarti goodwill kita sekarang cuman punya 10.000 dari 4/6. Kita bandingin gitu dari yang lamanya. Sehingga nilai kita sekarang jadi 90.000. Tuh. Nah, kalau kita bandingin yang lama kita cuma 87, sekarang 90. Berarti kan ada kenaikan. Nah, kalau ada kenaikan berarti ada namanya gain. Tinggal kita jurnal langsung aja investment pada gain. Sebesar selisihnya tadi. Gitu. Kalau yang ini langsung. Kenapa? Karena kan emang kita nggak ada ngejual, kita nggak ada beli, cuman ada perubahan nilainya aja. Makanya langsung aja investment pada gain atau loss. Gitu. Gimana yang ini? Ada pertanyaan? Apa ya? Tadi aku mau tanya apa ya? Tadi keluar soalnya. Oh, enggak iya. ini. Gimana? Yang 90 itu tadi 80 tambah 10 kan ya, Pak? Iya, 80 tambah 10. Oh ya, oke. Oke. Berarti lanjut. Gimana? Oh iya Kak, maaf tanya lagi. Mau tanya lagi kenapa Iya. kok dia kan nambah jadi nambah 80.000. Kenapa itu jadi nambah net asetnya, Pak? Nah, karena kan gini, sebelumnya kan net asset S itu kan ada net asset itu istilah lain dari apa? Ekuitas. Ekuitasnya Iya. net asset kan sama dengan Iya ya. ekuitas. Oh, iya. Nah, kalau kita sederhanakan, misalkan ekuitas S itu cuma terdiri dari share capital. Share capital yang asalnya dia kan cuma 120.000. Sekarang kalau kita nerbitin, ketika nerbitin kan jurnalnya apa? Kita dapat cash pada share capital. Ini untuk menyederhanakan ya. Nggak pakai share premium. Dapat 80.000 tadi kan dibilang. Berarti share capital si sekarang berapa? 200.000. Ini kalau kita sederhanakan ya, ekuitas S itu cuma share capital doang. Gitu. Makanya net asset S sekarang berapa? Itu setaranya 200.000. Karena kan dia ada penerbitan baru. Ada penerbitan baru yang ini, yang 80.000 tadi. Makanya sekarang kita kalinya kali 200.000. Karena kan 120 ditambah penerbitan yang baru itu. Gitu. Oke, ada lagi? Oke Kak, enggak ada. Oke. Itu untuk yang bagian pertama. Jadi kurang lebih ada 3. Bisa dari pembelian, bisa dari penjualan, atau bisa dari penerbitan baru si S tadi. Yang mempengaruhi kendali. Selanjutnya masuk ke golongan yang kedua. Golongan yang kedua itu yang tidak ada pengaruhnya terhadap kendali. Sebenarnya transaksinya masih sama persis. Ada penjualan, ada pembelian, terus ada penerbitan juga. Oke, tapi ada perbedaannya itu yang tadi dibilang. Sebenarnya perbedaannya itu cuma ada di masalah jurnal. Yang sebelumnya kita pakai gain or loss, sekarang munculnya itu pakai share premium atau additional paid-in capital. Kita kasih contoh di transaksinya di sini, misalkan di 1 Januari 2020, P membeli 70% saham S senilai 720 juta. Nah, diketahui net asetnya itu waktu itu 960 juta, kemudian fair value NCI-nya diketahui 420. Kemudian ada goodwill sebesar 180 juta. Nah, di 31 Desember akhir tahun, P ngejual 10% sahamnya ke NCI
seharga 130 juta. Net asset S diketahui saat itu 1070 juta itu maksudnya 1.070 juta. Nah, di sini kan kita asalnya 1 Januari punya 70% nih. Terus di 31 Desember kita jual 10%. Berikan sisa kepemilikan kita jadi cuma 60%. Di sini kan masih lebih dari 50, berarti kita masih punya kendali. Nah, berarti kita tinggal hitung aja. Berapa sih keuntungan atau kerugiannya? Nah, pertama yang harus kita lihat ya tinggal dari saldo akhirnya. Saldo akhir net asset S kan tadi 31 Desember tuh berapa? 1.070 juta atau 1.070 juta. Cuman biar menjederhanakan kita pakai satuan juta aja ya. Biar nolnya nggak terlalu banyak. Jadi kita masukkan dulu nih net asset S di 31 Desember 1.070. Kemudian jangan lupa ada goodwill. Ada goodwillnya berapa? Goodwillnya tuh 180 juta. Kita masukin. Sehingga saldo di 31 Desember itu sebesar 1.250 saldonya tuh. Kemudian kita jual kan. Tadi kita jual sebesar 10% tuh dengan harga berapa? Kita jual dengan harga 130 juta. Sebenarnya sama kayak tadi. Fair value-nya kita bandingin ke carrying value. Cuman di sini istilah lainnya tuh kita bisa pakai istilah carrying value atau book value, sebenarnya sama aja ya. Di sini biar ada variasi gitu. Jadi book value itu sama kayak carrying value. Berarti kayak sama kayak tadi. Tinggal kita kaliin yang kita jual berapa? 10%. Kaliin ke carrying value-nya. 1.250 tadi. Berarti book value atau carrying value-nya itu 125 juta. 10% kali 1.250. Nah, artinya apa? Nilai sahamnya tuh aslinya cuma 125 juta. Tapi kita jual 130. Berikan ada untung nih. Cuman karena ini kan tadi golongan kedua yang tidak mempengaruhi. Nah, kita catatnya tuh bukan sebagai gain. Tapi sebagai share premium. Atau bisa kalau pakai istilah di buku kan additional paid-in capital. Sama aja. Jurnalnya kan kita tinggal kalau ngejual pasti dapat cash. Terus kita hapuskan investment in S-nya sebesar apa? Sebesar book value atau carrying value-nya. Yang 125 juta tadi. Selisihnya tadi laba ruginya kita masukkan ke share premium. Jadi mau laba atau rugi pasti selalu pakai share premium untuk golongan kedua ini. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang pertama. Perbedaannya tadi. Cuman ada di akun yang dipakai. Gitu. Kalau tadi langsung gain or loss, kalau di sini kita pakainya share premium. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Nah itu kan dari penjualan kalau kita ngejual. Nah gimana kasusnya kalau kita beli? Soalnya sama persis kayak tadi. Cuman bedanya di 31 Desember 2020 sekarang kita bukan jual. Di soal sebelumnya kan kita jual 10%. Di sini kita beli. Jadi dari asalnya tadi kan kita punya 70%, kemudian sekarang beli lagi 10% dari NCI. Jadi NCI itu kan asalnya 30%, kita ambil 10%. Jadi kita sekarang punyanya berapa? 80%. Ini kan nggak ada pengaruh terhadap kendali. Oke, sebenarnya sama persis. Hampir sama persis gitu langkahnya. Oke, kita lihat. Berarti yang pentingnya kita lihat. Kita belinya itu dengan harga berapa? Kita beli dengan harga 170 juta. Nah, cuman bedanya tadi kan yang kita lihat itu carrying value punya kita yang dijual. Berarti kalau mau beli, berarti kita lihat carrying value yang barang kita beli. Yang kita beli kan dari NCI. Kita beli dari NCI. Jadi bisa dibilang kan kalau kita petakan, NCI kan sebelumnya punya 30% nih. Dari 30% itu kita ambil, yang 10%-nya itu kita ambil. Atau kita beli gitu bahasanya tuh. Sehingga nanti kan sisanya NCI cuma punya 20%. Yang 10%-nya karena dibeli oleh kita. Nah, berapa sih carrying value yang kita beli ini?
Berarti kita harus cari tahu dulu NCI di 1 Januari kan diketahui ya di soal 420 juta. Nah, tapi kan yang kita butuhkan NCI di 31 Desember. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita lihat dari sini. Di 1 Januari kan S itu saldonya tuh tadi net asetnya 960 juta kan. Sedangkan di 31 Desember dia itu sekarang saldonya itu 1070. Berarti selama dari 1 Januari ke 31 Desember ada peningkatan. Ada peningkatan nilai sebesar berapa? Peningkatan nilainya itu berarti sebesar ini tuh bentar. 110 juta ya. Iya. Ada kenaikan 110 juta. Tapi kan tadi yang kita butuhkan cuman buat NCI. Berarti si 110 juta ini kita kalikan. NCI cuman punya berapa? 30%. Kita kalikan 30%, berarti si NCI selama tahun 2020 itu ada kenaikan sebesar 33 juta. Gitu. Jadi kenaikan 33 juta itu dari sana. SK naik 110 juta, itu kan 100%. NCI cuma 30%, berarti tinggal kita kaliin aja. 33 jutanya itu berarti dari 30% kali yang 110 tadi. Kenaikannya si S. Makanya ketemu 33 juta. Kita jumlahin ketemu nih. Saldo akhirnya si NCI. Terus tadi kan kita beli dengan harga berapa? Kita beli dengan harga 170 juta, padahal carrying value-nya cuma 150. Berarti kan kemahalan kita belinya. Kalau kemahalan kan artinya apa? Loss. Oh iya, loss. Kemahalan kan. Padahal Iya. barangnya cuma 150 juta, tapi kita beli 170. Nah, tapi karena tadi kan tidak mempengaruhi kendali, maka kita pakainya ya udah share premium aja. Tuh. Kita nggak pakai gain or loss, tapi pakainya share premium. Tadi kita catat, kalau beli kan berarti cash-nya dikredit sebesar tadi 170, terus ada loss 19 juta di debit. Nah, kita debitnya itu ke share premium. Terus tadi book value investment-nya itu sebesar 151 juta. Jadi jurnalnya sebenarnya nggak ada variasi-variasinya. Cuman yang penting itu di hitungannya. Kita ngitung angkanya udah benar atau enggak. Karena pasti kurang lebih ya gini gitu-gitu aja gitu. Secara jurnalnya. Kesulitannya tuh dimahamin soal sama menghitungnya. Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Oke, berarti kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu lewat penerbitan. Nah, untuk di sini si penerbitan barunya tuh kita kasih 2 skenario. Penerbitan barunya tuh dibeli oleh si P. Jadi ketika S nerbitin tuh P memanfaatkan hak preemptive right-nya atau salah. Di sini semua ya. Semua penerbitannya tuh dibeli oleh P atau semuanya dibeli oleh NCI. Gitu. Sebenarnya ada 3 skenario. Skenario ketiga itu dibeli oleh P sebagian, NCI sebagian. Cuman ini nggak ada pengaruh gitu. Makanya yang kita bahas di sini cuman ada 2 skenario. Kalau semuanya dibeli P atau semuanya dibeli NCI. Tapi sebelum itu kita kasih kondisi awalnya dulu. Kondisi awalnya tuh di 1 Januari P beli 14.000 sahamnya S. Di sini dibilang dia dapat 70% kepemilikan. Berarti kalau misalkan 70% itu setara 14.000, 100%-nya berapa? Tinggal kita proporsiin kayak biasa kan. 100 per 70. Berarti total saham S berapa? Ada 20.000 lembar. Tuh. Oke, habis itu apa? Ini ada cost-nya. Dia beli dengan harga 210.000. Kemudian selanjutnya ada ekuitas S-nya. Ada share capital, ada share premium, terus ada RE. Terus di sini dibilang excess-nya dialokasikan ke land. Sama aja, land sama goodwill kan nggak diamortisasi, berarti nggak ada perubahan nilai nanti.
Kemudian net income S diketahui 70.000 dan nggak ada dividen. Oke, berarti kan kondisi awalnya udah. Nah, kalau misalkan kita nyari excess-nya nih, kita cari. Biasanya di soal kadang ada minta hitunglah excess-nya berapa. Tadi kan investment cost 70% itu setara 210.000. Berarti kan kayak biasa, kita 100% kan proporsiin. 100 per 70 kali 210 dapat 300.000. Equity S-nya berapa? Tadi kita jumlah aja. 200 tambah 30 tambah 50. Ketemu 280, oh berarti excess-nya ada 20.000 yang kita alokasikan ke land. Oke. Di sini nggak ada masalah. Oh ya, ini jurnal yang ini tuh, ini angkanya ada typo ya, belum keedit. Ini tuh belum, harusnya ini di slide berikutnya, jurnal yang ininya. Soalnya kan di sini belum ada transaksinya. Nah, harusnya di sini. Sorry. Ini maksudnya yang metode ekuitas ya. Itu jurnal untuk metode ekuitas. Sorry. Lupa dikasih keterangan. Karena kan ketika metode ekuitas itu kalau ada net income kan kita harus membuat jurnal pengakuannya. Di sini kan nggak ada dividen. Kalau ada dividen kan kita ada ngejurnal cash pada investment. Kalau metode ekuitas kan. Atau cash pada dividen income. Kalau misalkan metode cost. Tapi di sini kan nggak ada dividen, berarti ya udah. Terus di sini excess-nya kan land. Land nggak ada amortisasi. Berarti kita cuma akan ngejurnal net income-nya aja. Ini kalau misalkan di soal diminta ya. Cuman kadang nggak diminta. Bikin jurnal. Berarti kalau diminta ya udah tinggal kita masukkan. Net income-nya kan 70.000. Sedangkan kepemilikan kita 70%. Berarti kan income from S-nya itu cuman 49.000. Ini jurnal umum ya, bukan eliminasi. Berarti kan kita tinggal investment pada income from S. 49. Maka kalau ditanya saldo investment kita berapa di akhir tahun? Saldo investment kita kan berarti awalnya 210, kita tambah 49. Berarti 259. Yang di slide-nya, sorry, salah jumlah. Tadi malah 249. Kurang 10.000. Salah jumlah. Tapi kalau nggak salah di slide berikutnya udah benar. Nah, di sini kan 259. Tadi salah ketik kayak 249. Oke, ini baru kondisi awalnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke skenario yang pertama. Kalau misalkan si S nerbitin saham baru, kemudian semuanya dibeli sama P. Nah, di tahun berikutnya, 1 Januari 2021, P membeli 4.000 lembar saham S langsung dari S. Nah, kadang-kadang di soalnya nggak pakai kata-kata yang S nerbitin 4.000, semuanya dibeli P. Kadang nggak sejelas itu gitu. Nah, dia pakai kalimat yang agak ribet. Contohnya di sini, P membeli 4.000 lembar saham S langsung dari S. Nah, maksudnya kalau langsung dari S itu artinya si S itu nerbitin baru, terus dibeli sama si P. Gitu. Kan kesulitan akuntansi bisa memahami soalnya. Jadi kalau ada kata-kata langsung dari S, itu sama aja kalau kita bikin alur tuh S nerbitin baru, terus langsung dibeli sama si P. Gitu. Kalau kita bikin alurnya. Tapi di sini bahasanya pakai P beli 4.000 langsung dari S. Gitu. Dengan harga $22 per lembar. Jadi hati-hati, harus bisa membedakan gitu. Kalau yang tadi kan yang jenis kedua mana? Nah, yang jenis kedua kan kata-katanya apa? P membeli saham S dari NCI. Berarti kan nggak ada penerbitan baru. Dia kan membeli punyanya NCI. Gitu. Sedangkan kalau di sini S membeli langsung dari P membeli langsung dari S. Berarti kan S harus nerbitin dulu yang baru. Oke. Sebesar 4.000. Jadi hati-hati di bahasanya ya.
Berarti kan kalau tadi kan asalnya 14.000 lembar, ditambah 4.000. Berarti sekarang kan dia punya 18.000. Nah, sedangkan si S kan asalnya totalnya 20.000, terus dia terbitin baru 4.000. Berarti sekarang total si S ada 24.000 lembar. Nah, kalau dicari proporsinya, si P sekarang berarti punya berapa? Kalau kita bagi, ini tuh 3/4 atau 75%. Padahal kan sebelumnya S punya berapa? P punya berapa? Cuman 70%. Berarti kan ada perubahan nih. Panahnya kebalik. Berarti ada perubahan dari 70 ke 75. Kita hitung nih. Oke, sebelum dihitung mungkin di beberapa soal bisa ada yang diminta buat jurnal pembeliannya. Jurnal pembeliannya kan langsung aja. Dia beri 4.000 lembar, harganya $22. Berarti investment pada cash 22 kali 4.000 berapa? 88.000. Ini jurnal pembeliannya aja. Nah, sekarang kita hitung. Ada untung ruginya enggak? Berarti kita cari dulu pertama P yang lama. Nilai saham lamanya berapa? 259 dari yang tadi, yang kondisi awal tadi kan. Saldo awalnya itu 259. Terus yang baru. Nah, gimana sih cara ngitung yang baru? Cara ngitung yang baru tuh gini. Si S itu asetnya berapa? Bentar. Dari kondisi awal tadi mana? Nah, di sini. Investment cost 100% itu setara berapa? Tadi tuh 300.000 kan. 100% itu tadi kan setara 300.000. Terus ada net income 2020 itu tadi 70.000. Terus ada penerbitan baru. Penerbitan baru di 2021 sebesar 88.000. Berarti kan kalau kita jumlah 100% yang sekarang, 100% yang sekarang itu di 1 Januari itu ini berapa ya? 458 ya. Nah, berarti kan 100% S itu sekarang 458.000. Nah, tadi kepemilikan P berapa? Kepemilikan P kan cuma 75%. Kita kaliin. Kali 75% berarti dapat 343.500. Jadi dari sana dapat 343.500 tuh. 100% yang lama, ini kan yang lama. Terus ditambah net income, terus ditambah penerbitan yang baru. Kaliin proporsi kepemilikannya. Kaliin persen kepemilikannya si P. Berarti yang baru itu 343.500. Tinggal kita selisihin. Mana slide-nya? Nah, kita selisihin. Kan kalau kita tulis nih persentasenya. Ini kan 70%, ini 75%. Berarti selisih antara before sama after. Pasti ini yang baru kan. Pasti ini 5% yang baru itu. Nah, book value-nya itu setara berapa? Kita selisihin. Oh, ternyata dapat 84.500. Padahal kita bayarnya berapa? Kita bayarnya 88.000. Sedangkan yang kita dapat tadi cuma 84.500. Berarti kan ada kerugian. Kalau rugi, loss-nya dicatat di debit. Tapi ingat, karena nggak mempengaruhi, pakai share premium. Jadi udah tinggal kita catat share premium pada investment. Sebesar 3.500. Jadi biasanya yang diminta soal itu 2. Jurnal waktu pembelian sama jurnal gain or loss-nya. Atau naik turun nilainya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan buat yang ini? Enggak sih Kak. Itu buku catatan P itu berarti kayak konsolidasinya nggak sih Kak? Yang mana? Buku catatan P itu sama kayak konsolidasinya nggak sih Kak? Bukan, ini bukan konsolidasi ya. Buku catatan P itu jurnal umum.
jurnal umum catatannya dia. Iya. Terus yang konsolidasinya ada nggak? Nggak ada. Nah, Oh, jadi di sini tuh mana? Tadi tuh. oh ini kan bukan konsolidasi ya? Ya, ini kan bagian Iya. kedua ya tadi. Perubahan kepemilikan tuh ini fokusnya justru malah di catatannya P. Catatannya P atau jurnal umumnya si P gitu. Udah nggak peduliin konsolidasi lagi. Yang konsolidasi itu yang tadi yang dua awal, yang interim, yang sama bertahap. Yang masih konsolidasi atau eliminasi itu cuman bagian pertama tadi biasanya. Kalau yang kedua tuh udah fokusnya tuh ke catatannya P doang. Jurnal umumnya gimana. Gitu. Karena kalau ini sampai konsolidasi, mau berapa banyak itu nggak bakal cukup 2 jam juga. Banyak banget nanti. Karena konsolidasinya sebenarnya sama aja kayak biasa. Nanti konsolidasi ya udah kayak biasa equity awal ini tuh nggak ada yang aneh konsolidasinya. Gitu. Makanya di sini ya udah soalnya cuman fokus di sininya aja. Terlalu repetitif dan kebanyakan gitu nantinya. Padahal bedanya cuma di sini doang gitu. Pintar soalnya berarti yang ini nggak ada konsolidasinya. Iya, nggak ada. Kalau dilihat yang mana? Yang di share itu kita coba buka ya. Salah satunya di sini yang soal di share tuh, nah. Oke. Oke, bentar ya, loading dulu. Iya. Nah, ini contoh soal latihan UAS yang tahun kemarin ya. Udah ada di Classroom. Kalau nggak salah udah di-upload ke sana. Di sini ada contoh soalnya. Soal yang pertama ini yang buat materi intercompany. Di sini kalau dibaca di poin kedua sama ketiga itu ada aset. Yang pertama ini di poin 1 di sini di keterangannya itu ada intercompany inventory. Yang poin kedua aset tetap. Terus yang ketiga itu ada bonds. Berarti ini yang materi intercompany. Terus kalau di soal nomor 2 tuh kalau nggak salah ini bentar yang mana ya? Ini tuh interim, ya interim. Kalau dilihat kan di sini dia belinya 1 Oktober. Yang single step langsung 75%. Ini interim single step dia masih minta konsolidasi. Persis kan sama yang dibilang tadi. Terus ini soal nomor 3. Nomor 2 yang mana? Oh, ini nomor 2. Ini nggak terlalu ngurut ya. Kalau nomor 2 itu ini perubahan kepemilikan. Asalnya 80%, terus dijual 50. Berikan sekarang 30. Nah, di sini lihat. Cuman jurnal yang diperlukan di 1 Januari. Nggak sampai konsolidasi. Jadi yang perubahan kepemilikan itu rata-rata dia cuma langsung jurnalnya doang. Di sini juga. Jurnal yang diperlukan tanggal sekian. Terus ini juga jurnal yang diperlukan. Nah ini skenario yang barusan. Semua saham dibeli P atau semua saham dibeli NCI. Jadi cuma jurnal umumnya aja. Kalau yang perubahan kepemilikan. Jadi cuma cukup 2 Soal jurnal. tahun lalu yang angkatan kakak. Ini bukan soal UASnya sih, tapi kayak latihan UAS gitu. Semacam soal kuis. Tapi biasanya udah cukup menggambarkan gitu. Nggak bakal beda jauh. Harusnya sih nggak bakal beda jauh. Paling yang diganti-gantinya bahasanya. Apa? Ini mau bahas soal tahun lalu juga dong kak. Kalau soal tahun lalunya belum dicari sih. Atau udah dapat soal yang tahun lalu? Soalnya belum. Oh,
Belum ada ya, Kak? Oh, Belum belum ada dapat ya. sih, Oh iya, aku belum dapat kalau yang soal tahun lalu. Nanti di sekalian coba cari juga. Kalau dapat nanti bisa dikirim juga ya, lewat ya. WA atau ke Classroom juga boleh langsung. Soalnya belum dapat kalau soal tahun lalu. Tapi kalau nggak salah sih nggak beda jauh ya. Kalau nggak salah ingat nggak beda jauh sama soal ini. Tapi nanti kalau udah dapat di-share lagi. Oke. Berarti kita lanjut dulu ya. Dikit lagi tanggung. Tadi kan skenarionya kalau dibeli sama P. Nah, kalau dibeli sama NCI gimana? Yang penerbitan barunya tadi. Sebenarnya sama persis, langkahnya sama persis, cuman bedanya di persen punya kita. Tadi kan punya kita cuma 14.000. Sekarang kan jadi si S itu punyanya 24.000. Karena tadi kan yang 4.000-nya nggak dibeli sama kita kan berarti punya si P masih 14 nih. Berarti kepemilikannya sekarang gimana? Jadi menurun kan. Kalau dibagi ini angkanya nggak bulat sih. Sekitar 58,33%. Tapi kan masih di atas 50. Berarti kan masih punya kendali. Tuh. Ini kalau kasusnya dibeli sama NCI. Nah, tapi stepnya sama persis. Kayak tadi. Kayak yang ini. Kita cari 100%-nya tambah net income. Terus penerbitan baru. Cuman bedanya kalau tadi kan kita kalinya 75%. Nah, kalau sekarang beda. Sekarang kalinya 58,33% tadi. Gitu. Jadi cuman beda di persentasenya doang. Step awalnya sama persis. Gitu. Jadi perbedaan kalau dibeli P sama NCI itu beda di persenannya doang. Nah, tinggal dihitung. Kalau kali 58% hasilnya berapa? Hasilnya tuh bakal kurang lebih 267.167. Gitu. Sehingga sekarang kalau dilihat, oh ternyata ada kenaikan nih. Asalnya 259, sekarang saldo punya kita jadi 267. Berarti ada gain. Jurnalnya kan masih sama. Investment pada share premium. Tinggal masukin selisihnya. Jadi perbedaan dibeli NCI atau dibeli P itu cuma di persentasenya aja. Kalau di slide kelihatan di sini nih. Cuman beda di persentasenya doang. Langkahnya sama persis gitu. Tapi persentasenya aja yang membedakan. Gimana? Ada pertanyaan buat yang ini? Enggak gitu. Ini Kak, itu kan, oh itu ya ini ya yang motif di NCI. Ini tuh Ya. masih ada metode equity sama cost gitu ya Pak ya? Ini nggak ada. Nggak ada metode equity, nggak ada metode cost. Karena kan sebenarnya Enggak metode tadi yang, equity, gimana? enggak tadi yang, kan ada yang penerbitan baru. Ini Ya, kok yang ada penerbit. metode Gimana? yang penerbitan baru, yang atasnya lagi, slide atasnya lagi. Yang mana? Ini belum. Nah ini iya Ini, itu kok, oh belum. ini kan belum penerbitan baru. Ini kan nge-adjust saldo investment gara-gara ada net income. Ini tuh belum masuk, kayak belum masuk ke soalnya gitu. Oh, Ini tuh cuman oh, buat memudahkan. Sebenarnya kalau di soal nggak bakal diminta ini tuh. Cuman ini buat oh, hitung saldo investment gitu. Buat oh ngitung itu cuma saldo investment. satu investment. Ya, Oh iya. kalau ngitung saldo investment kan kita tambahin ini. Tapi kalau di soal biasanya nggak diminta. Jadi langsung cuman jurnal yang ini. Jurnal pembelian sama jurnal yang apa tadi? Gain atau loss-nya gitu. Kalau yang tadi itu cuman buat nunjukin, oh saldo investment sekarang berapa sih gitu. Oh, Cuman buat nunjukin aja. Oke, ada lagi? udah. Oke, nah tinggal yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada treasury. Treasury itu kan ketika S membeli kembali sahamnya. Membeli kembali saham dia. Atau istilah lainnya itu buyback. Istilah lain dari treasury itu buyback. Gitu. Dampaknya gimana? Sebelum ke sana kita lihat dulu kondisi awalnya.
di 31 Desember 2020, P itu punya kepemilikan sebesar 80% nih. Kemudian diketahui total saham S itu ada 10.000. Berarti P punya berapa lembar? 80% kali 10.000. Berarti kepemilikan P itu ada 8.000 lembar saham. P punya 8.000 lembar saham S. Itu yang beredar. Nah, kemudian katanya kasusnya tuh S membeli kembali. Nah, membeli kembali atau buyback itu atau istilah lainnya itu treasury. Di sini sebanyak berapa? 400 lembar dari NCI. Nah, pengaruhnya gimana? Kita kan nggak terpengaruh nih, kita tetap 8.000 lembar. Tapi saham si S yang beredar sekarang berapa? Saham si S asalnya kan 10.000. Terus diambil 400 dari NCI. Berarti saham si S sekarang sisanya berapa? 9.600. Berarti kepemilikan P sekarang berubah. Asalnya kan 8.000 per 10.000. Tapi sekarang jadi 8.000 per 9.600. Karena yang 400-nya dari NCI tadi diambil lagi sama si S. Kalau dihitung itu kurang lebih ini jadi 5 per 6. 5 per 6 itu setara 83,33%. Berarti kan ada perubahan kepemilikan nih. Asalnya kan kita cuma punya 80, sekarang jadi 83%. Pengaruhnya gimana? Nah, ada 3 skenario. Ada skenario, cuman 2 maksudnya. Ada A dan B. Yang before itu maksudnya kondisi kalau sebelum treasury gitu. Misalnya kan diketahui nih, S itu terdiri dari share capital 100.000, RE 100.000. Berarti kan total equity S itu ada 200.000. Kalau nggak ada treasury share kan berarti ya udah langsung. Bagian si P berapa? Tadi kan 80%. 80% kan sama aja kayak 4/5. Ini biar bulat aja gitu. Pakai pecahan. Berarti kalau ditanya bagian P berapa? 80% kali 200.000. Berarti kepemilikan P di S itu ada 160.000. Ini kondisi awalnya. Terus sekarang kita bikin nih 2 skenario. Skenario pertama, treasury share-nya itu dibeli sama S itu dengan harga $20 per lembar. Ingat, treasury share tidak mengurangi share capital ataupun RE. Tapi treasury share itu dibikin akun terpisah, mengurangi total ekuitas nantinya. Jadi share capitalnya tetap 100, RE-nya tetap 100. Nah, tapi sebelum ditotalin, kita masukin nih, ada treasury share. Nilainya tuh mengurangi. Jadi total equity S sekarang berapa? 192. 200.000 dikurangi 8.000. 8.000 dari mana? $20 dikali yang dibeli tadi berapa? 400 lembar. Jadi 8.000 kan. Maka bagian P berapa? Bagian P kan tadi udah kita hitung nih. Jadi 5 per 6 atau 83%. Waktu kita kaliin, oh ternyata masih sama nih. Nah kalau misalkan masih sama, berarti kita nggak bakal ada jurnal ini. Kita nggak ngejurnal sama sekali. Kenapa? Karena nilainya kan masih sama. Nilai kita kan masih 160.000. Berarti nggak ada jurnal apapun. Oke. Nah sekarang gimana kalau misalkan kasusnya yang B. S itu beli 400 lembar tadi harganya $30. Berarti kan bukan jadi 8.000. Kalau $30 itu jadi 12.000. Nah, yang kita lihat langsung ke total equity-nya. Berarti total equity-nya sekarang berapa? 188. Dari 200.000 dikurangi 12.000. Kepemilikan P tadi kan 83% atau 5 per 6. Waktu kita kaliin, oh ternyata sekarang cuma 156. Berarti kan menurun. Padahal asalnya 160. Tinggal kayak tadi, oh berarti ada loss. Kita akan debit share premium, credit investment, sebesar selisihnya tadi. Gitu. Jadi tinggal dilihat aja kepemilikan P sekarang berapa. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya itu pertama di sini. Persen P yang baru berapa persen?
Terus yang kedua ada di treasury-nya. Treasury-nya berapa sih? Yang ketiga di total equity-nya. Oh, berarti total equity yang baru berapa? Habis itu baru kita cari si bagian P-nya. Jadi poin pentingnya di sana. Yang pertama persen P-nya berapa yang baru, terus kedua itu treasury-nya berapa, total equity baru berapa, sama bagian P yang baru berapa. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, belum ada Kak. Oke. Jadi kalau dilihat-lihat jurnalnya kan dari tadi share premium investment gak ada perbedaan. Karena emang sebenarnya tuh gampang, cuman susahnya di sana ngebedain ini ngitungnya gimana, yang dihitung berapa gitu. Jadi kesulitannya tuh dibaca soal sama ngitungnya aja. Secara jurnal kalau kita scroll dari tadi sama aja kan. Pasti ada investment sama share premium. Cuman bedanya kalau jual beli kan berarti ada tambahan cash doang. Tapi kan cash itu ya gampang, tinggal yang dia bayar atau yang dia terima berapa. Sisanya kan investment pada share premium. Udah, gitu aja bolak-balik. Kalau yang bagian golongan pertama, share premiumnya tinggal kita ganti jadi gain or loss. Udah, nggak ada bedanya. Gitu. Makanya tadi di awal disebutkan kita bedain golongannya tuh kayak gini biar gampang. Golongan pertama pasti jurnalnya investment, pasangannya gain or loss. Kalau golongan yang kedua, investment pasangannya share premium atau paid in capital gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, belum Kak. Ini Kak, aku kan udah dapet soal totalnya ada nih Kak. Nah, terus aku kasih ya Kak. Terus ada soal tentang kertas kerja. Coba dikirim lewat WA dulu. Udah Kak. Oh udah, bentar. Yang nomor berapa? Yang nomor 4. Oh, 4. Yang nomor 4. Iya. Persediaan. Oh, itu yang intercompany. Itu soal intercompany. Oh iya, terus bedanya sama yang soal 1 apa Kak? Soal 1 bentar. Investasi dan pendapatan. Oh, nah. Kalau ini tuh yang soal 1, dia kan intercompany juga. Cuman dia nggak minta konsolidasi. Jadi kalau soal 1 tuh cuman khusus. Di sana kan kayak buat jurnal intercompany-nya doang. Terkait investasi dan pendapatannya doang. Jadi income from sama investment-nya doang. Nah, biar apa? Jadi soal 1 tuh cuman menguji spesifik doang. Materi ini paham atau enggak. Nah, kalau di soal 4, nguji mahasiswanya masih inget nggak materi konsolidasi? Gitu. Iya. Jadi, karena kan di AKL itu kan nggak ada praktek, nggak dipisahkan praktek sama materinya. Nah, jadi kalau di pengakun ya, soal 1 tuh kayak pengantar akuntansinya, soal 4 tuh kayak praktek pengantar akuntansinya. Gitu. Kalau pengakunnya kan biasanya per materi. Kalau praktek kan jadi satu siklus. Nah, kayak gitu bedanya. Ini harus pakai metode biaya ya Kak, biasanya kan suruh milih. Yang mana? Yang Itu soal 4. Oh, tergantung dosen sih. Kalau dosenku kemarin meskipun di sana dibilang metode biaya boleh dibebasin. Jadi kalau itu tanyain lagi ke dosennya. Itu nanti bebas atau enggaknya. Kalau dosenku kemarin sih bebas. Jadi pakainya metode ekuitas pun nggak masalah. Tapi kalau Kok terkait bisa tahu bebas gimana? ditanyain ke dosen ya, ditanyain ke dosen sebelum ujian gitu. Jadi kayak pastiin lagi ke dosennya, Pak, kalau misalkan nanti ada soal konsolidasi, itu boleh pakai metode apa gitu, atau harus pakai metode apa gitu. Jadi konfirmasi ulang. Kalau misalkan kata dosennya udah bebas terserah kalian mau pakai metode cost atau ekuitas, berarti ya bebas gitu. Atau misalkan dosen bilangnya ikuti instruksi soal, berarti ya udah
tinggal ikutin kata soal aja. Kalau soal nyuruhnya kos berarti kita pakai kos. Jadi konfirmasi lagi aja nanti sebelum ujian ke dosennya. Metode yang dipakai bebas atau enggak. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada Kak. Oke, itu yang iya ya, itu soal angkatanku berarti. 3 Februari. 3 Februari. Ini dapetnya yang dari Fitli ujian lalu Kak. Oh iya, belum dicek soalnya belum sempat ngecek lagi buat yang UAS ya. Seingatku kalau nggak salah nggak terlalu aneh-aneh sih soalnya. Harusnya lupa. Iya, kalau yang angkatan kakak nggak tahu kalau aku. Nah iya, paling kan kayak kemarin kasusnya. Susahnya tuh di bahasanya. Tapi pas udah paham bahasanya kan ternyata sama aja sih ngerjainnya kan di sana. Jadi harus banyakin baca soal berarti biar terbiasa gitu. Karena kan kayak tadi, kalau kita lihat juga secara jurnalnya kan sebenarnya nggak ada yang aneh. Sama aja. Berarti harus yang dilatih itu pemahaman soalnya yang dilatih itu. Berarti nanti mau bahas soal yang mana? Mau bahas soal yang ini atau yang di Google Classroom? Pinginnya sih soal tahun lalu Kak. Oke, boleh. Berarti minggu depan mau bahas soal yang tahun lalu. Yang ini ya. Iya, iya tahun lalu dulu aja ya Kak. Boleh, boleh. Oke. Nah, untuk